Buat abang sendiri nih di usia segini, penting gak sih show hubungan di sosial media gitu? Kayak ngomong-ngomong pas nih Pas. ya. Menurut abang sendiri gimana sih pasangan yang pas banget gitu? Oke, selamat siang semuanya. Selamat Siang atau sore nih? siang Om Swastiastu. Ini udah siang menjelang sore ya. Oke, kita lagi sama siapa nih? Bang Putu. Putu, siap, panggil aja. Kalau dari namanya sih dari Bali ya biasanya Putu. Setuju. Bali, serius Bali? Apa? Kayaknya sih, kayaknya. Enggak KTP doang kok. Oh, enggak KTP doang. Asli. Balinya Darah. di mana nih? Denpasar? Buleleng. Buleleng. Pernah dengar nggak itu? Buleleng itu deket Mas sebelah sana kan? Iya. Oh, Utara. situ. Bener-bener. Oke. Pernah ke situ nggak? Pernah dalam mimpi. Good. Berarti kalau dalam mimpi pernah ke Bali kayaknya Bakalan tercapai gitu. tercapai. Tergantung nanti kita kapan ini aja bisanya. Ya, gitu deh. Pokoknya nanti diobrolin setelah ini deh Iya. ya, Bang ya. Oke. Salam Bali dulu dong. Salam Bali Oke, gimana nih? Om Swastiastu. Apa? Tangannya harus gini ya. tangannya- Tangannya harus gini. Gini. Ha-ha. Terus Om Swastiastu. Om Swastiastu. Artinya? Artinya itu kayak assalamualaikum deh. Oh, assalamualaikum. Ah. Oke, kalau di Islam assalamualaikum. Iya. Kenapa tangannya harus kayak gini? Karena kalau kayak gini itu mungkin kayak ngajak berantem gitu ya. Jadi kalau kayak gini kalau Iya, gitu. kalau kayak gini lebih enjoy sih. And then, oke, Bang Putu. Bang Putu dari Bali sejak kapan nih? Bang Putu stay di mana? Jakarta ya? Sejak kapan? Di Jakarta itu dari SMK Dari SMK. Wah, udah lama ya. SMK tahun berapa, Bang? 2016. 2016 guys. Oke. Masih muda kok, tenang. Oke, masih muda. Ngomong-ngomong masih muda ini ya. Oke. Berarti single? Apalagi jadi sugar daddy? Ter- Sugar daddy, oh my tergantung kalau habis ini Taken ya. Oh my Aman, god. Kok agak ngeri-ngeri gitu. Tolong. Kebetulan udah married, anak 4 sih. Oh, anak 4 guys. Kalian yang lihat kalau patah hati sabar lah ya. Serius nih, single, anak 4 atau lagi jadi duda? Satu. Single. Oh, single. Untuk usia? Untuk usia sekarang baru nginjak sweet 17. Are you sure? 17. Maybe 2023. 23. Yep, Okay, same as 23. me. Wow, Yeah, same as me. I like you. Oke, and then lagi ada Cool. kerjaan apa sih Bang Putu ke Geraha Kreatif nih Oh, dari Jakarta? ceritanya jadi sampai nyasar di sini Ya, gitu. dari Bali ke Jakarta, Terus dari nyasar Jakarta nyasar ke- ke Jawilan. Iya. Gitu. Ada kerjaan apa sih? Mungkin ada sedikit kegiatan yang membuat saya harus nyasar ke sini ya. Tapi untuk detail kegiatannya sih nggak bisa saya sebutin karena terlalu banyak ya. Dan privacy maybe ya? Ya, a little bit privacy. Oke. And then ini first time kan ke Jawilan? No, third. Oke, udah ketiga kalinya. Oh, tapi ini kita first time ya. Oh my god. Do you believe in first? I believe that. I know. Oke. Untuk rencana balik lagi ke Jakarta kapan nih? Selesai kegiatan di sini secepatnya sih kalau udah beres langsung. Cepatnya, nggak mau mampir ke rumah dulu gitu. Itu emang kegiatan akhir kayak gitu. Oh. Silaturahmi ya istilahnya. Oke, silaturahmi ke rumah ya. Iya. Oke, siap. Oke Bang, nih udah sore-sore gini kita mau bawa topik tentang move on. Siap. Kalau boleh tahu nih, Bang Putu sendiri sekarang bener lagi single atau emang lagi punya relationship gitu? Kebetulan udah kalau di list itu ada banyak ya. List apa nih ya? Apa list cewek-cewek atau gimana nih? Oke, gini, ngomongin tentang move on. Menurut kamu sendiri move on itu kayak gimana? Saya dulu dong jawab. Oh gitu. Oke, siap. Bener nih ya. Kan sekalian ngorek guys. Kebetulan belum nemu yang pas ya, yang pas banget. Mungkin abis ini pas ya. Oke, ngomong-ngomong pas nih Pas. ya. Menurut Abang sendiri gimana sih pasangan yang pas banget gitu? Beli produk dalam negeri, beli produk UMKM. Lihat di deskripsi ya.
UMKM sejahtera, Indonesia merdeka. Padahal kan kayaknya nggak ada pasangan Yang pas pas. banget, yang ada dipas-pasin gitu. Iya sih benar. Dicocok-cocokin nih. Pasangan yang pas ya. Ya, yang kayak gimana? Dari mungkin kalau secara ini pas dari segi satu jalan, maksud ke satu jalan yang dicari di kita di sini itu kan satu agama, mungkin itu ya salah satunya. Tapi di sini susah loh aku kayak gitu, satu agama susah nyarinya. Mungkin abang mau coba yang beda agama gitu. Ya, Fik. I like your mom. Oke, pertanyaanku dari tadi di skip terus. Menurut kamu move on itu kayak gimana sih? Move on itu bukan tentang melupakan sih. Nah, siap. Tapi Setuju. mengikhlaskan. Soalnya kalau mau melupakan, namanya yang udah lalu, masa lalu, itu nggak bakal lupa karena itu kenangan. Kalau mau bener-bener lupa, ya lu amnesia gitu. Lu pasti lupa lu amnesia. Iya sih. Hoax sih. Nggak bisa Iya, orang. bener. Nggak ada orang yang bener-bener bisa ngelupain masa lalunya. Setuju. Yang ada cuman ya udah mengikhlaskan, ya udah yang lalu ya udah biar lalu gitu. Oke. Next question dari aku itu move on terparah kamu itu kayak gimana? Sampai harus jadi ini atau ceritain deh yang paling berat itu kayak gimana? Move onmu sendiri. Move on terparah. Karena emang topiknya kita ngambil move on ya. Dan ini kesempatanku menanyakan itu, silahkan. Kalau untuk move on sendiri ya kebetulan emang lagi proses move on sekarang. Setelah perjalanan panjang kayak yang ya sebenarnya susah sih untuk ngikhlasin tuh ya, tapi coba kayak menyibukkan diri kayak gitu, melakukan hal-hal baru. Sosialisasi sama orang-orang baru, ya seenggaknya ya bisa lupa lah sama dia gitu. Sama masa lalu sebentar. Walaupun sebelum tidur ingat lagi gitu, tapi ya nggak apa-apa, nikmatin aja prosesnya. Nanti juga seiring berjalannya waktu pasti lupa kok, bukan lupa, pasti ya terbiasa gitu. Next question. Putus sendiri, move on terparah, patah hati terparah sih sebenarnya, bukan move on terparah. Kalau boleh jujur ya. Jujur. Ketika aku nggak percaya sama seseorang, itu sebaiknya kamu nggak menggunakan perasaan dan hatimu. Kamu nggak akan sakit hati. Gitu. Jadi sampai so until now I'm not doing well with love. Nggak begitu tahu itu sakit hati terparah kayak gimana. Karena ketika kamu kenal seseorang, ragu untuk dia, so you don't have to use your heart. Kalau ngomong-ngomong tentang hati sih, aduh, berat. Oke, next question. Tips move on. Tips move on dari kamu tuh kayak gimana sih yang menurut kamu bisa ampuh gitu, yang enggak sifatnya bisa melupakan seseorang itu ketika di dalam keramaian gitu. Dari aku ya. Yang tadi sibukkan diri. Kalau menurutku itu menyibukkan diri. Kayak ya udah fokus, kalau lagi kerja ya fokus kerja, kalau lagi sekolah ya fokus sekolah gitu. Fokus sama kegiatan kamu yang lagi dilakukan saat ini gitu. Oke, itu bagus sekali. Jangan coba menutup hati. Biasanya kan kalau habis putus tuh udah malas hubungan lagi gitu. Jangan deh. Jangan menutup hati, ya biarin aja kalau yang datang kayak gitu, ya udah biarin aja. Kalau emang cocok ya kenapa nggak dicoba gitu. Tapi kalau enggak ya udah. Tapi lebih baik sih setelah putus tuh lebih ke nikmatin aja, nikmatin waktu untuk diri sendiri, kenali diri kamu sendiri gitu. Karena kebanyakan ketika dalam hubungan mereka kehilangan dirinya sendiri. Iya sih, setuju. Mereka lebih mementingkan pasangannya. Kebahagiaan pasangan sih lebih tepatnya. Iya, kebahagiaan pasangannya, tapi mereka lupa sama kebahagiaan diri mereka sendiri. Because you will do everything for make him happy maybe. Like that. And then banyak juga kita lihat deh, ketika orang-orang yang habis putus, kita bisa lihat pasangan yang setia dan yang enggak setia. Kalau yang enggak setia, biasanya setelah putus ya mereka
punya hubungan baru lagi dengan sangat cepat. Iya benar. Kalau nggak salah sih namanya ronde relationship. Setelah putus dia langsung melakukan dia mendapatkan hubungan baru dan enjoy aja tanpa kayak ngerasa bersalah atau apa. Mungkin itu dia lebih ke prepare ke pepatah ya, sedia payung sebelum hujan Ya. kayak gitu. Sebenarnya kalau sedia payung sebelum hujan berarti selama dalam hubungan itu dia emang udah. Iya, gitu. Emang harus punya backup. Dan yang jelas sih mawar nggak akan tumbuh hanya dalam satu malam. Oke. Pasti sebelumnya sudah dipupuk, sudah disirami sampai ia tumbuh. Setuju nih. Tapi kalau untuk usia-usia segini ya, kalau hanya untuk hubungan main-main itu ya buat apa? Kayaknya udah nggak cocok sih ya untuk sekedar menunda rasa kesepian terus menggunakan perasaan seseorang untuk menutupi itu. Kalau mau menutupi rasa kesepian, kenapa nggak punya hobi baru aja gitu? Iya, Buat nutupin harusnya. kesepian kamu gitu. Harusnya. Teman-teman kamu kan ada keluarga kamu kayak gitu. Mungkin nggak banyak orang yang punya pemikiran kayak kamu sendiri, Mbak Maya. Sorry. Mbak siapa? sorry. Tika, R. Rika. Oke lanjut. Lupa kan? Ya. Tripod. Tripod. Nih. Lupa. Mau nanya apa tadi? Tentang oh ya. Buat abang sendiri nih di usia segini, penting gak sih show hubungan di sosial media gitu? Beli produk dalam negeri, beli produk UMKM. Lihat di deskripsi ya. UMKM sejahtera, Indonesia merdeka. Nah, ini yang banyak diperdebatin Nah, ini sama teman-teman soalnya ya juga. sebelum-sebelumnya juga pernah debat soal ini kayak gitu sama pasangan aku sendiri gitu. Penting banget gak sih? Ini untuk versinya cowok ya. Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan ya. Kita bahas dari segi kelebihannya dulu ya. Kelebihannya ketika if I have a girlfriend and I'm showing up to my social media, itu menandakan bahwa aku udah ada yang punya dan dia udah ada yang punya kayak gitu. Itu dari sisi baiknya mungkin ya. Terus dari sisi buruknya itu kayak lebay nggak sih? Ya menurut aku gitu sih kalau Alay usia nggak sih? segini ya. Tapi alangkah baiknya ketika boleh show up tapi nggak terlalu intens gitu kayaknya deh. Itu hanya untuk meyakinkan pasangan masing-masing bahwa kamu punya aku punya kamu gitu. Ya kayak sometime aja maybe ya nggak harus setiap hari Iya. kemana-mana harus Nggak. update berdua. Iya nggak harus kayak gitu. Biar Kebanyakan gimana ya, ada emang pasangan yang emang mereka pengen dilihat gitu, yang harus setiap hari itu update berdua, dikit-dikit update. Aku sendiri nih ya sebagai penikmat sosial media dan ketika lihat kayak gitu gitu. iya mungkin mereka punya alasan sendiri buat itu ya. Salah satunya dari segi pemikiran cowok ya. Ini dari cowok nih ya. Iya dari cowok, dari aku sendiri nih gitu. Aku percaya sama kamu, tapi aku nggak percaya sama orang-orang yang berusaha deketin kamu. Oke gitu. Aku nggak percaya sama orang-orang yang berusaha ngebuat kamu lebih nyaman dari aku gitu. Oke. You get that point, oke? Oke. I get the point. Oke. Dari versi aku nih ya. Oke, coba dari segi Kalau kamu. dari versi aku, show hubungan di sosial media itu nggak penting-penting banget sih. Pertama, ya tadi, kayaknya kalau untuk usia segini terlalu lebay gitu loh. Iya. Kalau untuk anak SMA mungkin ya masih yang gitu. Kalau untuk usia segini kayak yang ya udah seadanya aja gitu. Untuk apa sih di show juga? Yang penting kan kita yang ngejalanin, kita yang nikmatin berdua. Lagian untuk apa sih di show? Biar mereka lihat kita bahagia gitu. Buat apa? Cuman sebuah pengakuan doang. Ya, Gitu kan. lebih tepatnya kayak gitu ya. Sebuah pengakuan itu penting ya. Karena ya, aku juga sempet di hubungan yang kemarin, kenapa sih kamu nggak pernah show kita di sosial media? Karena menurut aku ya kita yang jalanin, kita yang nikmatin, emang harus banget orang lain tahu gitu loh. Ya mereka juga tahu kamu pacar aku gitu. And then But if you want, I will do it gitu. Maksudnya ketika pasanganmu coba kan kita update gitu, I will do it. ya
tanpa harus menolak. Ketika kamu menolak ya itu pemikiran laki-laki akan beda gitu. Ketika dia menolak berarti oh mungkin dia ada punya perasaan orang lain yang dijaga kayak gitu-gitu. Lebih prepare-nya ke situ. Tapi kadang kalau cewek nih ya, cewek yang emang gak mau show ya ini, dari versi cewek yang gak mau show kayak yang ya emang aku juga punya temen yang emang bener-bener dia udah hubungan lama tapi bener-bener gak di show, tahu-tahu dia mau menikah. Dan sampai sekarang aku juga gak tahu cowoknya yang mana. Itu emang bener-bener di privacy sama dia, kayak yang dia dari sebelumnya ya, dia belajar dari pelajaran sebelumnya. Dia terlalu show banget di sosial media sama cowok-cowok sebelumnya dan gagal gitu. Makanya dia ini nge-privacyin banget dan tahu-tahu emang bener-bener mau menikah kayak gitu loh. Wah, Itu keren sih. banget Itu kayak keren gitu. banget Dan sih itu. pengen kayak gitu. By the way ini kita udah jauh banget dari topik ya. Iya. Topik kita itu move on, bukan membahas Oke. Balik lagi ke move on. Oke. Udah deh kayaknya. Cut. Ya, kayaknya kita cut dulu deh. Oke.